kita menghadap badai darah meluap. Masa sekarang ini bolehlah kita merasa happy akan performa timnas U17, akan tetapi jangan lupa kalau di bulan Juni timnas senior juga akan melakoni 2 laga krusial yang menentukan langkah ke Piala Dunia. Tentu saja dari sisi non-teknis tim Garuda cukup diuntungkan karena masih punya sisa laga kandang saat bersua China. Namun, jika boleh jujur, dari sisi kedalaman skuad, tim ini masih butuh beberapa nama baru yang paling enggak bisa membuat kedalaman skuad jadi lebih tebal. Nah, setelah ada kabar soal Miliano Jonathan dan Tristan Guyer, ada pun media Jerman yang menyebutkan kalau ada 3 pemain yang eligible buat dinaturalisasi. Yang mana mereka adalah Laurin Ulrich, Ethan Kohler, dan juga Reno Mans. Jelas ketiga nama tersebut sejatinya memang udah nggak asing lagi bagi fans timnas Indonesia. Dan soal kualitas ketiganya bisa dibilang cukup oke minimal sebagai backup pemain yang sekarang ada. Sesuatu yang kemudian membuat media China merasa apa yang dilakukan Indonesia cukup gila karena selalu ada aja pemain baru dalam jeda internasional. Dan media China saat ini sedang dalam proses mengkritik keras performa tim nasional mereka. Yap, dikala timnas senior kini masih terdampar sebagai juru kunci grup C, adapun timnas U17 yang juga mengalami nasib tragis karena dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia U17 usai mengalami kekalahan beruntun atas Arab Saudi dan juga Uzbekistan. Hati membara bagai bara api menyulut, diamku senjata perjuangan tak berhenti. Perjuangan tak berhenti. Tak bicara. Semua tahu kalau berita soal bursa transfer memang bikin greget dan penasaran. Apalagi kalau bursa transfer yang dimaksud adalah soal perpindahan kewarganegaraan dari non-Indonesia menjadi Indonesia. Yap, di tengah euforia keberhasilan timnas U17 lolos Piala Dunia, rumor soal kedatangan pemain baru ke pelukan PSSI masih mengalir deras. Beberapa waktu lalu, Football Premier, media asal Belanda yang lumayan sering nge-spill calon pemain baru timnas Indonesia, kembali menyebut jika ada 2 nama, yaitu Miliano Jonathan dan Tristan Guyer, akan mencari tambahan amunisi berikutnya, yang mana keduanya dinilai akan membuat sisi ofensif tim Garuda jadi lebih menggigit. Yap, Miliano bisa jadi diproyeksikan menggantikan Rafael Struijk apabila sampai bulan Juni nanti, dia masih belum bisa mendapatkan menit bermain yang semestinya di Brisbane Roar. Selain itu, keberadaan Miliano juga bisa jadi alternatif lain ketika Marcelino dipastikan absen lawan China karena akumulasi. Di mana Ragnar bisa dijadikan sebagai nomor 10 seperti perannya di FCV Dender, lalu Miliano bisa difungsikan sebagai winger. Kemudian soal Tristan, meskipun dia adalah fullback, namun Tristan juga terbilang mahir jika diminta main lebih ke depan sebagai winger. Dan keberadaannya dirasa bisa jadi backup yang pas di sisi kanan, terutama untuk melapisi Kevin Dix ataupun Sandy Walsh. Aku cek ke langit, tak goyah hujan badai melilit. Hati membara bagai bara api menyulut, diamku senjata perjuangan tak berhenti. Nah, di tengah soal rumor 2 pemain tadi, ada pun media Jerman yang juga men-spill 3 nama pemain keturunan yang eligible buat membela timnas Indonesia. Yap, sebelum ini media Jerman, OneFootball, telah mendoakan timnas Indonesia agar bisa lolos ke Piala Dunia. Dan perihal 3 nama, jelas mereka terbilang gak asing bagi fans Garuda, yang mana mereka adalah Laurin Ulrich, Ethan Kohler, dan juga Reno Mans. Pertama soal Laurin Ulrich, usianya masih 20 tahun dan kini ia tercatat sebagai pemain VfB Stuttgart 2 di Liga 3 Jerman. Nah, di musim ini Laurin tercatat udah tampil di 12 pertandingan dengan koleksi 3 gol dan 5 assist. Dan di laga terbaru, pemain berdarah Surabaya itu sukses mencetak gol untuk timnya melalui free kick jarak jauh saat timnya kalah melawan Victoria Köln 1-2. Nah, soal gaya bermain, Laurin termaksud gelandang yang cenderung bertahan, yang mana ia punya keunggulan dalam aspek bertahan seperti intercept hingga tackle. Nah, jika ia memperkuat timnas Indonesia, mungkin bisa menjadi pelapis Joey Pelupesi yang bertugas mengambil pekerjaan kotor di lini tengah timnas Indonesia. Dan sejatinya posisi Nathan Chuaon kemungkinan bakal terancam apabila sampai Juni nanti ia masih jadi camat di tim utama Swansea. Terlebih secara pengalaman internasional, Laurin terbilang oke karena ia merupakan langganan dari timnas Jerman mulai dari level U16 sampai U19.
siap merusuk malam tanpa menyerah. Tatapan tajam menantang dunia, deru nafas jadi irama parah. Di balik diam ada ribuan doa, berteriak untuk harapan sang Garuda. Berikutnya ada Ethan Kohler, pemain 20 tahun yang merupakan blasteran Jerman Indonesia. Mengawali dunia sepak bola dari Amerika Serikat dengan menimba ilmu di Akademi San Jose Earthquakes, Ethan lalu dikontrak tim yang sekarang bermain di USL Championship, Auckland Roots. Hanya semusim ini Auckland Roots, lalu Ethan diangkut tim Bundesliga, Werder Bremen, saat direkrut di awal musim 2023-2024 lalu. Website resmi Bundesliga mengulas pemain yang saat itu masih 18 tahun. Seolah-olah ia adalah talenta yang amat menjanjikan, yang mana kemampuannya bahkan disamakan dengan Joshua Kimmich. Musim ini sendiri Ethan tercatat udah main 20 kali bagi Werder Bremen 2, di mana pemain yang jago sebagai bek ataupun gelandang bertahan itu pada 2024 lalu sukses unjuk gigi di ajang Piala CONCACAF U20 bersama Amerika Serikat. Penampilan apiknya terutama di semifinal sukses membawa Amerika Serikat ke final. Namun sayang di partai final Amerika dibekuk Meksiko. Nah, meskipun Ethan nantinya berangkat ke Piala Dunia U20, ia masih eligible untuk membela timnas Indonesia jika PSSI memprosesnya, kan gitu. Selanjutnya soal Reno Mas. Dia memang gak punya garis keturunan Indonesia, tapi pemain 19 tahun itu tercatat lahir di Jakarta. Saat ini ia main di Divisi 2 Jerman bersama Greuther Fürth dan udah mengemas total 20 penampilan musim ini. Gaya bermainnya cenderung defensif. Mons terbilang bagus dalam tackle maupun duel udara. Sementara kemampuannya dalam mendribble bola melewati lawan bisa dibilang juga cukup oke. Perihal posisi kembali lagi, dia bisa main sebagai bek tengah, bek kanan, bek kiri, ataupun gelandang bertahan. Di balik diam ada ribuan doa, berteriak untuk harapan sang Garuda. Demi sang Garuda ku jaga langit, tak goyah hujan badai melilit. Hati membara bagai bara api menyulut, tiangku senjata perjuangan. Ia melihat potensi yang ada, pastinya Patrick Kluivert akan merasa happy apabila semuanya berhasil diproses. Sebab semakin banyak pilihan, semakin enak untuk meramu skuad. Dan ingat, kita juga masih punya sosok seperti Dion Marks, serta Tim Geppens yang bisa aja juga masuk ke dalam Garuda Calling. Ingat, kita itu mainnya di bulan Juni, yang mana rata-rata kompetisi di Liga udah pada kelar. Jadi bisa aja PSSI mengagendakan visi lebih awal, selain tentunya untuk jaga kondisi, juga sekalian untuk merekatkan chemistry. Dan toh pemain-pemain muda tadi sejatinya masih mencari opsi buat kedalaman skuad, karena bagaimanapun, pemain-pemain yang ada serta udah langganan starter kemungkinan bakal tetap dipertahankan, terutama ya jika berkaca dari hasil melawan Bahrain. Nah, mengetahui hal yang ada membuat media China merasa apa yang direncanakan Indonesia termasuk hal yang gila. Terlebih kondisi sepak bola China saat ini juga sedang dikatakan terpuruk, yang mana timnas senior mereka masih terdampar di juru kunci grup C. Sedangkan media Sohu mengecam timnas U17 yang gagal total di saat Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia dengan cara yang mengesankan. Intinya Indonesia dianggap akan jadi tantangan luar biasa. Dan untuk tim senior, jelas main di GBK akan jadi masalah tersendiri bagi China. Karena selain Jepang, tim-tim seperti Australia, Arab Saudi, serta Bahrain semuanya nggak mampu menang di sini. Oleh karena itu harusnya ini jadi momentum bagi tim Garuda yang mudah-mudahan nggak ada hal aneh-aneh lagi yang menyertai. Untuk harapan sang Garuda. Demi sang Garuda ku jaga langit, tak goyah hujan badai melilit. Hati membara bagai bara api menyulut, tiangku senjata perjuangan tak berhenti. Yap, terlepas dari apapun, moga-moga aja deh nama-nama yang udah dijelasin tadi gak ketung 2 atau 3 bisalah fix gabung. Karena ya selain untuk kebutuhan timnas senior, mereka juga pastinya akan jadi senjata andalan di timnas U23. Jelas prosesnya gak bakal mak metutu langsung des-des, karena federasi pun juga bukan tukang sulap. Tapi harapannya tetap bisa cepat dan lancar. So sekali lagi, semoga apa yang direncanakan serta yang diharapkan bisa terrealisasi, kan gitu. Untuk itu, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda. Membawa harapan yang mereka kira cuma asal, namun di bawah topeng ini ada nyala.
Siap menusuk malah aku bungkam di balik duka, membawa harapan yang mereka kira cuma asa. Namun di bawah topeng ini ada nyala. Siap menusuk malam tanpa menyerah. Entah kapan tajam menantang dunia, deru napas jadi irama bara. Di balik diam ada ribuan doa, berteriak untuk harapan.